Contoh misalnya nih, Kemerah-merahan ya. contoh misalnya dalam bahasa Belanda ya, di kitab saudara. This is het begin. Van het evangelio of Jesus Christus de Son van God. Itu dalam bahasa Yunani, bahasa Belanda. Di Markus 1 nomor 1. Ada nggak di situ kemudian ketika dikatakan bahwa dia adalah anak Theos? Ketika di Indonesia kan, maka Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini, de Son van God, harus diartikan bahwa Yesus itu adalah anak dewa. Kira-kira kalau Yesus anak dewa, Anda masih mau menjadi Kristen? Masih mau. Dewa itu sangat saya terjemahkan sebagai Tuhan. Nah, dewa itu ada berapa dewa? Satu atau ribuan atau jutaan dewa? Dewa itu kan sinonim dengan Tuhan, kata Tuhan. Oh, nggak bisa. Tidak bisa Anda mengatakan dewa sinonim yang sinonim dengan Tuhan itu akontas. Tidak masalah juga, karena dia tetap Tuhan. Ya sudah, kalau begitu sebutlah Yesus itu sebagai anak dewa. Tepuk tangan kami. Ya, makanya saya tanya tadi Bang Suma, sebenarnya yang Anda permasalahkan itu istilah Quran di dalam Alkitab, atau Anda mempermasalahkan karena imankan kepada Yesus? Itu yang saya ingin tanya. Itu hak Anda kemudian beriman kepada Yesus, silakan aja. Ya, tapi yang kami permasalahkan sini adalah istilah-istilah Al-Quran yang diambil masuk ke dalam Bible. Itu loh. Ya, harusnya kalau memang Anda tidak mempermasalahkan mengenai iman kami kepada Yesus, jangan dikatakan bahwa apakah Anda masih mengimani seperti itu kalau ternyata Yesus di dalam terjemahan itu dewa. Itu kan upaya untuk menggoyahkan kepercayaan kepada Yesus kan. Makanya saya ingin tanya, yang Anda permasalahkan itu istilah Quran yang dipakai Kristen atau keimanan kami kepada Yesus? Enggak, saya cuma ingin orang Indonesia tahu bahwa Yesus itu adalah anak dewa, itu aja. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang masuk ke permasalahan saudara, di mana kitab Anda bermasalah dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran yang tidak sepadan dengan bahasa Yunani. Permasalahannya, Bang Huna, itu permasalahannya Islam, penerjemah Islam yang melakukan itu dulunya. Itu bukan alasan, Bung. Masa orang Islam yang menyesatkan kalian? Begini, karena berarti orang Islam yang memberikan firman kepada kalian. Kan lucu. Begini Bang, sebelum ada Islam, tidak ada satupun orang di Indonesia yang tahu tentang istilah Islam. Justru karena ada Islam itulah makanya istilah itu ada di dalam ini. Anda keliru. Anda keliru kalau seperti itu alasannya. Anda keliru. Orang-orang lembaga seandainya tidak ada penerjemah dari Muslim pada saat itu kan tidak akan dimasukkan nama Allah, nama Ka'bah, nama Nabi, nama Roh Kudus, nama Isa, setan, iblis, neraka, Rasul, kan tidak akan ada itu. Itu tahun berapa terjadinya orang Malaysia menerjemahkan kitab saudara dengan menggunakan istilah Islam? Itu tahun berapa? Kalau tidak salah pada awalnya itu kan tahun 1612 kan? Itu yang diterjemahkan oleh orang Belanda. Iya, yang diterjemahkan orang Belanda kan bersama dengan ini siapa ini sastrawan dari Muslim juga kan, termasuk Abdul Qadir Munsi, Cima Sohor dan beberapa temannya lagi tuh. Itu kan dari Muslim semua, tidak ada satupun Kristen di situ karena Kristen belum ada. Loh, hebat kali Anda berbicara kayak gitu. Karena itu sejarahnya, faktanya. Kenapa? Anda hebat kali berkata seperti itu. Lalu bagaimana, apa yang harus disampaikan? Memang itu kenyataan. Oh, kenyataan gimana? Sekarang setelah itu terjadi, apakah Bible Anda itu tidak pernah direvisi? Ya direvisi lagi kan pada saat Indonesia. Kenapa kata Allah tidak dihilangkan? Nah itu dia masalahnya. Masalahnya di kami atau di Anda? Ya masalahnya tetap di Muslim karena asal usulnya itu kan dari Muslim. Ala haula wala quwata illa billah. Kenapa kitab Anda dari Yunani Anda ganti-ganti kalau nggak begitu? Kenapa giliran Islam yang menerjemahkan kitab Anda Islam yang Anda salahkan? Orang Belanda Anda menerjemahkan kitab saudara dalam bahasa Belanda, kenapa Anda tidak salahkan? Ayo. Begini Bang, jadi begini kan penginjil dari Belanda ini kan dengan niat baik ingin mengabarkan kabar baik ke wilayah Indonesia. Yang terjadi pada saat itu supaya orang di Nusantara ini mengerti, ya mereka kan butuh orang-orang yang mengerti bahasa Belanda dan orang-orang yang mengerti bahasa Melayu. Nah pada saat itu yang mengerti bahasa Melayu hanya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara ini. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa agama yang pertama masuk ke Indonesia Nusantara ini adalah Islam, Kristen belakangan. Anda sudah akui itu? Memang Islam. Islam. Bagus. Itu saya akui. Nah, bagus. Karena kalau
kalau bukan Islam yang duluan, pasti yang akan direkrut pada saat itu kan dari Kristen. Tapi nyatanya kan yang direkrut pada saat itu kan yang didapatkan kan dari Muslim. Nah, yang parahnya pada saat itu kan karena penerjemah Muslim ini berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, jadi apapun yang merujuk kepada Tuhan di dalam Alkitab itu digantikan dengan nama istilah-istilah dari Quran, termasuk Allah, Roh Kudus, dan beberapa ini kata-kata yang ini istilah-istilah dari Quran digunakan kan? Kalau yang pertama menerjemahkan Theos atau God dengan menggunakan nama Allah itu di tahun 1629 itu namanya adalah Albert Cornelis Roll, seorang pegawai tinggi VOC berpangkat Order Kottmann. Dia yang pertama kali kemudian menerjemahkan Bible Anda dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Melayu. Tidak dan tidak seperti itu. Loh, itu fakta. Jadi itu fakta. Iya. Nggak bisa Anda kemudian memungkiri itu. Albert Itu Cornelis fakta. Roll ini memang Albert Cornelis Roll ini. Dia menerjemahkan tahun berapa? Tapi itu dari bahasa Belanda. Iya, betul. Bahasa Yunani dan bahasa ini kan tidak mengerti bahasa Melayu, Bang. Dia hanya mengerti bahasa Belanda. Justru dia yang menerjemahkan kitab bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Belanda. Jadi ada dua sasaran daripada Cornelius ini. Pertama adalah Belanda, yang kedua adalah pribumi. Makanya pada tahun 1629 dia menerjemahkan ke dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Ayo. Bang. Cuma Terus yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu akan sastrawan dari Muslim kan? Nah, kapan kemudian di mana tertulis Albert Cornelis ini melibatkan kemudian yang Anda tuduhkan itu? Di mana Anda mengatakan itu? Kalau dari catatannya sih ini yang dari Muslim ini kan yang Pamnya Abdul Qadir Munshi. Kira-kira menurut saudara duluan mana, tahun 1796 atau tahun 1854 dengan tahun 1629? Duluan mana? 1629 dan 1854. Duluan mana? Ya, yang jelas kan yang 1600 toh. Nah, berarti di situ tidak ada kemudian seorang haji yang Anda katakan tadi, Abdul Qadir Munshi itu tidak ada. Karena beliau hidup di tahun 1796 sampai 1854. Sedangkan kata Allah dicomot oleh Albert Roll itu tahun 1629. Ayo, kok tidak pula? Itu fakta. Tidak, itu fakta. Albert ini dia tidak mengerti istilah-istilah di dalam Islam. Bagaimana ceritanya? Dia di tahun 1629. Yang membuat Albert mengerti mengenai istilah-istilah itu kan karena ada sumbangsi dari cendekia Saya ingin tanya, saya ingin tahu dari Anda. Ini Albert ini hidup di tahun berapa? Kalau tidak salah dari saya kurang tahu kalau ini lahirnya tahun berapa, tapi yang jelas proses penerimaan Alkitab itu kan dari tahun 1900-an sampai 1912. Anda keliru. Beliau itu menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu tepatnya di tahun 1629. Itu percetakannya, Bang. Tidak. Jadi proses salah Anda. Itu saya kasih tahu, salah. Berarti kalau Anda mengatakan itu percetakannya tahun 1629, berarti lebih dulu dong. Bisa jadi tahun 1500-an. Jadi penerjemahannya itu dimulai dari tahun 1900-an sampai 1912. Nah, percetakannya di tahun 1929. Nah, kalau Abdul Qadir Munshi itu lahir dan hidup tahun berapa? Ya, kalau dia bisa menerjemahkan pada saat itu, berarti pada saat itu dia hidup, tak? Saudara, Haji Abdul Qadir Munshi itu hidup di tahun 1796 sampai 1854.
Catat itu. Itu Dari tahun dicatat. berapa, Bang? Dari tahun berapa? 1796 dia lahir. Dan dia meninggal, dia wafat tahun 1854. Baru kenapa riwayat yang dituliskan di Wikipedia yang pada saat proses penerjemahan itu dari 1912 itu termasuk dia salah satu di situ. Kalau memang dia belum lahir. Orang mengatakan memfitnah dia bahwa dialah asal usulnya kata Allah itu Mas Dalil. Padahal tidak. Anda kan sudah mengakui tadi. Ada orang yang lebih dulu kemudian menuliskan kata Allah. Albert Cornelis Roll. Tahun berapa? Tahun 1629. Berapa jarak tahunnya itu? Ke Haji Abdul Qadir. Berapa tahun jaraknya? Begini, Bang. Tidak mungkin seorang Albert Cornelis Rulli, Kok tidak seorang mungkin pula? Kristen, itu mengerti istilah-istilah Quran, Bang. Masa dari sekian 400 istilah, Bukan masalah istilah sekitar 400 Qurannya. istilah Quran di dalam Alkitab itu dipahami oleh orang Kristen. Kan tidak masuk akal. Bukan masalah Qurannya. Masalahnya orang Melayu menyebut Tuhannya dengan kata Allah. Maka Albert Roll ini menggantikan kata Theos dengan kata Allah. Sederhana kok itu. Enggak, Bang. Jadi Supaya jualannya laku. sebelum Lucuan. orang Melayu, Coba ya, supaya jualannya laku ya. Betul. sebelum orang Melayu mengenal kata Allah, itu orang Melayu itu bisa mengenal kata Allah karena ada ajaran Islam yang masuk di Nusantara ini. Iya Sebelumnya itu betul. tidak ada, Bang. Iya benar, Ya, berarti- makanya. Nah berarti sekarang betul lah, Bang. Kalau sekarang istilah- si Rul istilah ini di dalam kitab itu sekarang ada, si itu Rul masih ini dari Abdul Qadir ini. Bors, dengarkan saya Bung. Abdul Qadir dengan Rul itu selisih usianya itu beda jaraknya itu 1 abad lebih, hampir 2 abad. Sadarlah. Kalau membawa data itu sadar gitu loh. Jangan malu-maluin Kristen. Kata Allah masuk, dengar dulu. Kata Allah masuk di dalam Bible itu di tahun 1629. Kata Allah sudah dirampok masuk ke dalam Bible. Sedangkan fitnah yang muncul saat ini adalah Haji Abdul Qadir Munsi, orang Malaysia ini, itu yang asalnya memasukkan kata Allah ke dalam Bible. Itu fitnah. Memang beliau menerjemahkan ada kata Allah. Kenapa? Karena memang dari dulu, dari sejak tahun 1629, kata Allah ini sudah digunakan oleh orang-orang Kristen dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Albert Rulli tersebut. Beliau menerjemahkan kedua bahasa, bahasa Indonesia, Melayu, dan juga dalam bahasa Belanda. La haula wala quwata illa billah. Di mana ente belajar? Belajar sejarah di mana? Tentang Bible Anda ini. Gereja, Bang. Nah itu dia susah. Gereja. Asal Anda tahu antara jarak hidupnya Abdul Qadir Munsi dengan yang membawa pertama kali Bible dalam bahasa Melayu, Albert Cornelis Roll yang hidup di era 1629, itu jaraknya hampir 200 tahun loh. Ya ampun ya Karim. Dan itu bukan masalah sebenarnya. Waalaikum. Dan itu bukan waalaikum. Dan itu bukan masalah. Yang masalah ini kenapa kitab Anda itu seperti orang PP, seperti orang bisu. Bukankah kata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kenapa masih digunakan? Kalau agama Anda itu bukan agama tipu-tipu, kenapa masih menggunakan kata Allah? Sedangkan orang Kristen tidak menyembah Allah. Coba, siapa Allah bagi orang Kristen? Kenapa masih digunakan dalam Bible? Anda menghina Allah, menghujat Allah, membelakangi Allah, tidak menyembah Allah. Tetapi kenapa masih ada kata Allah dalam kitab sudah? Karena digunakan untuk menipu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, sabar. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20 yang saya bacakan Anda tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang diperhatikan dalam Bible. Demikianlah bagi orang Islam aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ini tertulis di 1 Korintus 9 nomor 20, Cak Ayu. Makanya kitab itu saenake dewek melenggang menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat.
kafir, salib, jamaah, saleh, nafsu, Injil, kalimat, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan istilah itu supaya mereka bisa menyesatkan banyak umat Islam. Paham itu? Dan kalau saya jadi Kristen, jijik saya punya kitab seperti itu. Kenapa? Itu sudah tidak murni. Itu sudah kitab bermasalah. Kitab ini punya penyakit, kitab Anda itu. Coba lihat Islam. Coba lihat agama Islam. Kami lebih dulu, kami mayoritas. Ada nggak istilah di dalam terjemahan Al-Quran yang diambil dari Bible? Tunjukkan kepada saya. Tak ada satu kata pun. Najis. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena yang dipraktikkan adalah 1 Korintus 9 nomor 20. Coba Anda kembalikan ke dalam kata Theos, terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Theos adalah dewa. Maka Yesus dikatakan Deson pan dewa. Deson pan Theos. Tidak masalah itu Bang. Tidak ya udah, silakan aja, silakan. Kembali ke istilah tadi. Bukan masalah tidak masalah. Anda mengatakan tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun umat Islam berkuar-kuar, kami tidak akan mau menghapuskan istilah Islam sebelum Indonesia menjadi Kristen. Kan itu poinnya. Enggak Bang, maksud saya begini Bang. Ayo. Pun setuju. Kalau seandainya ada upaya dari Bang Suma dengan teman-teman di Muslim itu untuk hapuskan Bang. Saya sangat sepakat karena itu juga merugikan kami. Ah, bagus. Tapi itu percuma, mustahile. Cuma Bang. Loh, kalau istilah Islam dicabut dari kitab saudara, maka kitab saudara nyata dan kelihatan 100% telanjang bulat berasal dari Bang. agama paganisme Itu tidak Yunani. menjadi masalah. Bahkan Iya, Anda bahkan mengatakan jika tidak jadi Alkitab masalah. Karena Anda Tidak, belum bahkan melihat. tidak masalah itu. Sekarang kitab Anda masih ke-Islam-Islaman, jadi Anda mengatakan tidak masalah. tidak akan masalah Bang. Copot aja semua kalau bisa. Nah itu dia. Ngapain juga kami- Itu dia tantangannya. kami disuruh Copot aja, membawa. enggak masalah kok. Copot aja kalau kau bisa. Sambil mengasah parang diam-diam melirik ke kami. Tidak Bang. Saya akan kasih jempol 4 Bang kalau Abang bisa. Ya itu bahasa Anda sekarang. Itu bahasa Anda sekarang. Karena ada kekuatan roh gaib yang membentengi cara-cara Anda untuk apa? Mempertahankan itu. Asap parang, coba aja kau ganti. Maksudnya kan begini Bang. Coba aja kau ganti Janganlah kalau berani. untuk merubah itu kan lagian memang salah. Dirubah Ah, toh. bagus. Anda sudah mengakui salah, berarti kitab Anda bermasalah. Kitab yang bermasalah sama dengan agama bermasalah. Ya memang salah Bang. Berarti agama Anda salah. Memang salah, tapi latar Berarti belakangnya ajaran disalahkan agama Anda sama salah. Muslim sendiri. Berarti sudah berapa puluh tahun agama Anda salah? Berapa ratus tahun agama Anda salah? Ya, Dari sejak ya, tahun semenjak 1600-an. Salah sampai hari ini. Ayo. Semenjak Muslim memasukkan istilah itu, Anda menggunakan istilah Paulus, Anda menggunakan metode Paulus di dalam menyesatkan manusia. Sudah kujelaskan kepada saudara bahwa yang pertama kali merampok kata Allah itu namanya adalah Albert Cornelius Rule, seorang pegawai tinggi POC berpangkat Onderkoopman. begini Bang, kalau memang sudah Alkitab itu Bible itu sudah diterjemahkan pada saat itu ke dalam bahasa Melayu, ngapain pada tahun 1900 sampai 1912 itu masih direkrut untuk menerjemahkan Bible itu ke dalam bahasa Melayu. Kalau memang sebelumnya itu sudah Siapa diterjemahkan. yang direkrut pada tahun 1900-an siapa? Loh, dari penginjil dari penginjil dari Siapa? Belanda pada saat itu kan merekrut Iya, orang-orang siapa? yang Siapa? Yang Siapa yang direkrut? siapa ini? Kacau ini bocah ini. Ini. Jadi yang direkrut pada saat itu kan sastrawan-sastrawan. Oh, berarti dari- yang kerja di lembaga Bible itu orang Islam ya? Enggak Bang, bukan begitu. Jadi proses penerjemahan ini melibatkan umat Muslim pada saat itu. Ya astagfirullahaladzim, ini anak Jadi bermuter saya terus. bacakan datanya bahwa yang melakukan pada saat itu kan ini termasuk Abdul Qadir Munsi, Enci Masor dengan dia punya teman yang lain. Tahun 1900 kemudian merekrut orang yang hidup di tahun 1700-an gitu. Iya. Berarti Jadi salah hantunya. juga, Bang, kalau Anda mengatakan bahwa Bible itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Rule pada tahun 1900 apa? 1600. Bukan 1900, 1600. Sedangkan Abdul Qadir Munsi hidup di 1800.
La haula wala quwata illa billah. Iya. Hancur pesenatelo. Ini aja nih, Iya apa? Iya apa? Maksudnya begini bang. Forex, Forex, Ngapain? Forex, izin dulu, Ngapain Rex, izin dulu. Menurut kamu, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab, menurut kamu benar atau salah? Yang jelas salah. Salah, udah selesai. Berarti kitab Iya. dan agamamu bermasalah. Proses menuju salah itu kan disebabkan oleh Muslim juga. Apa nih orang ini? Oh, Ya udah kalau begitu, Alamak. kita ikuti aja deh Banyu. Berarti umat Muslim mengajari kamu salah. iya karena dia Ya, udah, Kristen, gak apa-apa, ikuti aja. Kristen, Berarti agamamu salah. keyakinan Kristen. Ya udah diam dulu, diam dulu. Keyakinan lain kan gitu. Kita ikuti biar nggak muter-muter. Umat Muslim mengajari kamu salah, berarti agamamu salah, betul? Iya karena Islam. Ya iya, agamanya salah. Udah. Harusnya yang benar itu harusnya kami itu hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya Yesus Kristus. Tapi karena diterjemahkan oleh Muslim akhirnya membuat kami percaya kepada dua Tuhan. Dengarkan itu wahai kan? Kristen-Kristen yang lain. Ternyata kitabnya salah dan ternyata Gara-gara- Kristen menyembah dua Tuhan. Dengar itu Major, Ya. dengar kau Major. Nah, Jadi gara-gara ada gara-gara penerjemah Muslim, akhirnya dari orang salah. Malaysia bernama Haji Abdul Qadir Munsi, maka Bukan, Bang, tersesatlah bukan orang semua Malaysia. orang Kristen. Hah? Bukan lagi orang Malaysia. Allah wala quwata illa billah. Belajar di mana anak ini ya? Kalau bukan orang Malaysia berarti Ogi. Bukan Bang. Dia itu saudara-saudara yang ada di pada saat itu yang ada di Nusantara. Manra sila cup kau lu. Mohon izin bentar Bang. Izin Ya, dari sini sama Bang Forek nih. Bang Forek, Iya Bang. dulu Abang nih gejala awalnya apa Bang? Maksudnya Bang? Nah, ini pertanyaan mendalam ini. Ya apa yang gejala? Enggak mungkin. Ya Abang gejalanya dulu punya pertama kali itu gejala-gejala sampai apa Anda gitu. menyadari Anda menyembah dua Tuhan itu gimana? Ya karena memang kalau di dalam firman Tuhan yang asli di dalam bahasa Aram itu tidak mengenal kata Allah. Tapi mengenal kata Theos. Enggak juga. Kan yang Anda tanyakan kan mengenal kata, apakah mengenal kata Allah? Ya tidak. Jadi Theos tidak juga. tidak Bang. Bukan sementara asli. Sementara